Selanjutnya yaitu jasa kami yang selanjutnya ada Wisata JIS yang bergerak di bidang wisata dan juga turis. Selanjutnya ada Bisnis JIS yang bergerak di Geobusiness Tools. Selanjutnya ada NavJIS yang bergerak di bidang navigation. Yang terakhir yaitu ada DisasJIS yang bergerak di bidang disaster dan juga hazard atau kebencanaan. Selanjutnya, ini merupakan beberapa klien dari PT Teknologis Indonesia yang telah kami tangani selama ini, di mana PT Teknologis Indonesia telah menerbangkan lebih dari 500 proyek drone dengan lebih dari 1 juta hektar dan juga lebih dari 100 partner pemerintahan dan juga lebih dari 500 klien. Adapun beberapa award yang kami terima, ada Winner Karya Perspectives First Innovation Challenge di tahun 2021. Selanjutnya ada First Winner Gamma Innovation Startup Summit di tahun 2022. First Winner Pertamina Xcode Startup 2022. Selanjutnya ada Top 80 Hub ID Startup Network 2023. Top 10 Connect Startup by PLN di tahun 2023 dan Top 60 Investment Summit di tahun 2023. Adapun PT Teknologis Indonesia juga aktif dalam beberapa kegiatan seperti kegiatan penandatanganan MOU kerjasama baik dari perusahaan swasta maupun dari universitas. Selain itu, PT Teknologis Indonesia juga aktif mengikuti kegiatan Expo. Berikut merupakan beberapa contoh portofolio yang telah kami tangani. Yang pertama, ada inspeksi jembatan menggunakan lidar terestrial pada Jalan Tol Semarang bersama PT Klien Jasa Marga Jateng. Selanjutnya ada pemetaan lahan kritis di daerah tangkapan air Danau Toba dengan klien PT Indonesia Asahan Aluminium. Selanjutnya ada analisis banjir menggunakan survei aliran laut, hidrologi, dan hidrografi dengan klien PT Puncak Keemasan Garam Dunia. Selanjutnya ada akuisisi data dan survei dengan drone dan alat survei dengan klien Pertamina. Ada pengerjaan pembuatan peta foto menggunakan Puna untuk PTSL bersama klien ATR BPN Kabupaten Tulang Bawah. Selanjutnya ada pembuatan sistem manajemen pajak web GIS pada Kabupaten Jember. Berikut merupakan beberapa contoh lainnya dari beberapa proyek yang telah kami tangani. Baik, mungkin itu perkenalan dari company profile PT Teknologis Indonesia. Untuk acara selanjutnya, saya akan memperkenalkan tentang CV dari pemateri kita hari ini. Baik, untuk pemateri kita hari ini adalah Mas Anton Prasetyo yang lahir pada Sukoharjo pada tanggal 8 Juli tahun 1996. Adapun pendidikan dari Mas Anton Prasetyo merupakan beliau lulusan dari D3 Teknik Informatika dari Politeknik Negeri Jember. Mas Anton Prasetyo ini sudah menangani berbagai proyek yang ada di Teknologis Indonesia dan sudah bersama dengan Teknologis Indonesia selama 5 tahun. Adapun beberapa contoh proyek yang telah ditangani Mas Anton Prasetyo adalah yang pertama, akuisisi data aset PT Pertamina Persero wilayah Jawa Kalimantan dengan UFI pada tahun 2023. Yang kedua, ada pembuatan peta foto menggunakan Puna untuk PTSL di beberapa wilayah Indonesia di tahun 2023. Selanjutnya ada pemetaan foto udara dan lidar untuk studi kelayakan perencanaan jalan dan jembatan di Bumi Ayu dan Wonosobo di tahun 2022. Selanjutnya ada pekerjaan pemetaan lahan perkebunan kelapa sawit menggunakan pesawat udara nirAwak dengan menggunakan sistem PPK dan analisis kesehatan tanaman dengan kamera multispektral di tahun 2022. Baik, mungkin selanjutnya mengikuti rundown pada pagi hari ini, kita akan memasuki acara penyampaian materi webinar menggali potensi pesawat udara nirAwak Puna Nivo Vito P2 menggunakan modul PPK TGS Airborne untuk level akurasi tinggi. Baik, mungkin untuk kita bisa mulai untuk acara materi kepada Saudara Anton Prasetyo. Waktu dan tempat saya silakan.
Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, apakah suara saya terdengar jelas, Mbak Listi? Iya, sudah Mas. Oke. Eh, Baik, sebelumnya terima kasih Mbak Listi atas kesempatannya dan perkenalkan di sini saya Anton Prasetyo. Di sini saya sebagai ya spesialis di teknologi Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait menggali potensi punah atau pesawat udara nirawak Nivo Vital V2 menggunakan modul PPK series TGS R1 untuk level akurasi yang tinggi. Eh, PPK ini series TGS R1 adalah salah satu produk dari kami. Next, Mbak Kristi. Nah, materi yang akan dibahas untuk 30 mungkin 1 jam ke depan atau sekitar 45 menit ke depan yaitu pengenalan pesawat udara nirawak atau PUNA, pengambilan data dengan PUNA, eh, yang nomor 3 Nivo Vitol V2 dan modul BPK TGS R1 yaitu untuk pengenalan produk kami. Yang keempat integrasi Nivo Vitol V2 dengan modul BPK dan kelima tantangan dan solusi dari kami. Oke, next. Oke, mungkin judulnya agak teman-teman agak berbeda. Puna ya sebetulnya. Jadi di sini ada mungkin teman-teman sering mendengar Puna, UAV, Spukta, drone. Nah, sebenarnya itu adalah unit yang sama, hanya saja penyebutannya berbeda-beda. Mungkin ada instansi yang menyebutnya ada Puna, mungkin ada perusahaan yang menyebutnya drone atau dari tim dari orang hobi atau komunitas hobi mungkin nyebutnya UAV atau aero modeling itu sebenarnya sama, yaitu sama-sama merupakan kendaraan yang terbang atau robot terbang yang memiliki bentuk aerodinamis, yaitu untuk unitnya agar bisa terbang seperti apa sih efisiensi baterainya, terus ketahanan anginnya seperti itu. Lalu untuk menjelajah di udara tanpa awak, yaitu dikontrol dengan manusia, baik itu otomatis ataupun manual, yang nantinya dikontrol oleh seorang remote pilot atau di setting secara otomatis oleh tim dari GCS atau Ground Control System seperti itu. Next, Mbak Risti. Oke, jadi jenis Puna atau jenis drone sendiri kita sudah sering melihat mungkin teman-teman yang mungkin di bidang survei atau di bidang survei pemetaan geospasial atau di bidang aeromodeling, kita juga sering melihat kayak jenis fixed wing, rotary wing, pitol fixed wing. Nah, sebenarnya fixed wing sendiri itu seperti apa sih ya? Mungkin teman-teman sudah tahu fixed wing itu yaitu memiliki sayap yang tetap atau berupa sayap hanya satu motor di belakang seperti itu, seperti pesawat komersil, lalu memiliki kemampuan daya terbang yang lebih lama. Nah, dan model-model fixed wing ini biasanya memiliki lepas landas terbangnya secara horizontal, yaitu membutuhkan area yang luas, atau mungkin bisa dilempar atau menggunakan ketapel seperti itu. Nah, karena ini fixed wing harus mengutamakan perhitungan aerodinamis dan thrust motor atau kecepatan motor untuk mendapatkan dorongan yang bagus, biasanya pilot harus memiliki pengalaman di dunia aeromodeling, seperti mungkin dari hobi kah atau mungkin dari training yang membutuhkan waktu cukup lama. Biasanya trainingnya sekitar 2 minggu atau 1 bulan untuk pengoperasian model jenis fixed wing seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke rotary wing. Nah, ini yang sudah banyak dan mungkin ada yang dijual murah, mulai dari yang paling murah, mulai paling kecil sampai paling mahal dan besar, yaitu rotary wing yang biasanya ada single rotor atau multi rotor lebih dari dua. Kalau yang single biasanya model helikopter untuk hobi. Lalu kalau yang multi rotor biasanya ada yang tilt atau yang 2 motor, 3 motor, 4 motor sampai 8 motor. Nah, di sini penggunanya memang sangat mudah karena memiliki altitude hold misalnya seperti itu. Namun daya terbangnya terbatas, biasanya lebih untuk daya baterainya lebih boros dibandingkan menggunakan fixed wing seperti itu. Lalu lepas landasnya secara vertikal, jadi remote remote pilot akan mudah untuk menerbangkannya tanpa harus menggunakan area yang sangat luas seperti itu.
dan biasanya si unit ini memiliki kemampuan dengan wilayah yang sangat terbatas. Lalu kita masuk ke vital fixed wing. Nah, ini teman-teman. Vital fixed wing itu merupakan gabungan multirotor atau eh, rotary wing dengan fixed wing. Dia digabungkan, yaitu ini adalah sudah termasuk update atau teknologi terbaru antara fixed wing dan rotary wing. Ya, digabungkan karena apa? Yang pertama biasanya untuk memudahkan si pilot agar penggunaannya seperti rotary wing, namun daya jelajahnya memiliki sifat dari fixed wing, dari tipikal fixed wing, yaitu bisa lebih lama seperti itu. Lalu karena memudahkan si pilot dan penerbangannya pun vertikal, jadi lepas landas tidak perlu di wilayah yang sangat luas. Mungkin tergantung dari unitnya, mungkin semakin kecil semakin sempit, semakin besar mungkin unitnya juga menyesuaikan pasangan dasar. Cuman tidak sampai model kayak fixed wing yang harus biasanya sekitar 100 meter atau 150 meter untuk uh, area lepas landas, take off dan landingnya seperti itu. Nah, biasanya untuk Vitol fixed wing sendiri lebih digunakan untuk kegiatan survei, inspeksi, perencanaan area atau pemetaan. Biasanya lebih ke geospasial, yaitu untuk yang pertama memudahkan uh, user dan daya cakup areanya cukup luas untuk pengambilan datanya. Oke, baik. Next, Mbak Listi. Nah, contoh Puna ini, di sini ada beberapa contoh unit UAV atau Puna. Mulai yang dari paling kiri ini ada model fixed wing. Fixed wing rata-rata biasanya ada yang seperti yang di atas, dan yang di bawah itu model flywing, yaitu sayap, lebih ke kemampuan sayap yang diutamakan. Kalau fixed wing dorongan dari unitnya seperti itu. Nah, itu masuk kategori fixed wing. Lalu yang di tengah ini ada uh, quadcopter atau multimotor, yaitu di sini biasanya semakin besar unitnya semakin banyak motornya untuk kestabilan unit, dan tergantung dari fungsi atau penggunaan yang akan diimplementasikan. Di sini ada yang paling besar biasanya untuk pengambilan data lidar, atau mungkin membawa pilot atau barang yang cukup besar atau cukup berat seperti itu. Lalu yang di bawah itu ada yang 4 motor agak besar. Nah, ini biasanya fungsinya beda dengan yang paling kecil seperti itu. Namun daya jelajahnya masih kalah dengan yang fixed wing seperti itu. Nah, yang paling kanan di sini ada 3 unit juga. Ini adalah model atau jenis yang fixed wing. Untuk model fixed wing biasanya, mohon maaf, Vitol fixed wing. Jadi kalau Vitol fixed wing sendiri biasanya ada yang 3 motor yang seperti atas ini adalah model Nimbus. Lalu ada yang 4 motor, tentunya ini ada Nivo Vitol. Lalu yang ada 5 motor di sini. Ini adalah X8 yang dimodifikasi menjadi Vitol seperti itu. Jadi untuk Vitol sendiri juga beragam, ada yang menggunakan 3 motor, 4 motor, 5 motor, mungkin ada yang 6 motor juga seperti itu. Nah, kalau yang 3 sama 4 motor ini biasanya memiliki sistem tilt atau penggerak di depan, di bagian depan untuk transisi dari mode vertikal ke fixed wing seperti itu. Kalau yang 5 motor biasanya dia untuk transisinya ada motor bagian depan atau bagian belakang, biasanya untuk mendorong ke depan ketika ke 4 motor yang untuk vertikal atau untuk yang mode mode quadcopter itu mati, lalu berubah ke mode fixed wing seperti itu. Jadi yang mode tiga ini adalah eh, produk dari kami juga. Kita juga build Nimbus, build juga Nivo Vitol V2 dan X8 Vitol seperti itu. Untuk saat ini kita lebih nanti bahasnya lebih ke Nivo Vitol seperti itu. Oke, next. Nah, di sini apa aja sih sebenarnya pemanfaatan punah di apa di dalam kehidupan kita? Kita kita sering melihat
banyak, oh sini drone-nya ada versi terbaru, ada drone yang model baru lagi, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil ya. Sebenarnya pemanfaatnya sendiri yaitu bermacam-macam juga. Mungkin mulai dari militer karena sebenarnya drone ini atau Puna ini pada awalnya memang digunakan atau di development untuk kepentingan militer, eh, untuk keamanan, pengawasan objek, atau mungkin mengangkut dan menjatuhkan senjata. Namun awal-awal develop unit punai seperti ini biasanya waktu itu dari Amerika untuk lebih ke keamanan dan pengawasan objek atau mungkin mata-mata seperti itu. Nah, lalu ada bencana alam. Nah, mungkin bencana alam lebih ke mitigasi bencana alam, mungkin lalu perencanaan jalur evakuasi bisa, lalu pencarian korban bencana apabila tidak memungkinkan ada orang yang bisa menerobos area tersebut seperti itu. Biasanya juga lebih untuk bisa menganalisa kira-kira nanti apabila terjadi bencana mungkin ada alternatif jalan evakuasi kah, mungkin untuk dari tim rescue mau menuju ke sana jalannya kemana seperti itu. Lalu hobi, nah hobi ini lebih sering kita lihat juga mulai aero modeling, terus yang dijual murah untuk sekedar bermain kayak gitu, rekreasi aero modeling. Lalu videografi, mungkin yang fotografi yang suka hobinya mengambil video footage yang bagus seperti itu kan eh, bisa apa menggunakan drone juga saat ini juga sudah mulai ramai. Nah, selanjutnya ini ada yang saat ini digencarkan di Indonesia juga yaitu spraying. Drone spraying ini memiliki ini daya angkut yang mungkin bisa mengangkut pupuk cair atau obat pestisida cair yang biasanya sekitar 8 sampai 20 sampai 60 liter untuk menyemprot tanaman-tanaman yang sudah ditentukan areanya. Biasanya terbang si drone spraying biasanya 4 sampai 6 meter seperti itu. Karena eh, angin yang dihasilkan juga mempengaruhi nanti semprotan tersebut, penyemprotan ke tanamannya seperti itu. Nah, saat ini juga cukup bagus apabila spraying ini diimplementasikan di kita di Indonesia maksudnya, karena kita juga memiliki banyak eh, perkebunan seperti itu. Nah, yang paling penting dan paling ramai mulai dari sebelum-sebelumnya dan sampai saat ini yaitu pemanfaatan Puna atau drone ini di dalam eh, pekerjaan geospasial dan sipil seperti itu. Nah, pekerjaan spasial biasanya untuk nih penggunaan lahan, perhitungan fosil bisa, data pemukiman mungkin juga bisa, lalu pengukuran topografi, time series data analis, lalu mungkin riset dari sebuah penelitian untuk penelitian wilayah, pemetaan di pertambangan juga banyak, terus pemetaan di perkebunan apalagi juga sudah mulai ramai menggunakan eh, pemanfaatan guna untuk pemotretan foto udara seperti itu. Oke, next Mbak Risti. Nah, tadi kita membahas ini ya apa terkait pemanfaatan di geospasial dan sipil. Namun kita tentunya juga mungkin sudah berpikir oh, saat ini kan kita sudah ada nih apa Google Map atau Google Earth seperti itu. Nah, lalu apa mungkin kita cukup menggunakan itu. Sebenarnya ini juga relatif menggunakan yang mana kita sesuai kebutuhan seperti itu. Mungkin tapi sebenarnya kita juga memiliki kategori sendiri yaitu wahana penyedia data spasial berdasarkan resolusinya. Jadi penggunaan pengambil apa untuk pemanfaatan peta mungkin di dunia geospasial seperti itu. Di sini ada sumber data yang dimulai dari data satelit biasanya. Nah, data satelit ada, terus dari data pesawat airborne kayak gitu, terus ada data UAV atau Puna yang semacam Nivopitol ini, lalu ada yang multirotor. Namun kan berbeda-beda kalau untuk kepentingan geospasial biasanya ada tergantung dari resolusinya seperti apa, lalu terkait dengan biayanya. Nah, di sini ada satelit.
Satelit penyedia data dari satelit peta tersebut biasanya cakupan areanya lebih dari 100 km persegi. Dan mungkin teman-teman juga biasa sering menggunakannya juga di Google Maps seperti itu untuk terkait untuk mapping atau mungkin navigasi menuju lokasi seperti itu juga datanya dari satelit. Namun resolusi citra juga berbeda-beda mulai dari 0,3 meter sampai 10 meter. Nah, dari 0,3 meter sampai 10 meter resolusi tersebut itu tergantung dari satelit yang kita gunakan. Semakin kecil resolusinya biasanya biayanya juga semakin mahal. Kita harus membeli citra data tersebut seperti itu. Kalau yang Google Maps kan masih free, jadi resolusinya sangat masih besar. Mungkin 10 meter atau bisa lebih dari 10 meter. Nah, namun citra satelit ini biayanya sangat mahal untuk kita membeli data tersebut untuk kegiatan mungkin dari eh, monitoring lahan atau perencanaan seperti itu. Nah, di kategori kategori kedua yaitu ada airborne atau pengambilan data pemetaannya dari pesawat. Cakupan areanya yaitu sekitar 10 sampai 100 km persegi. Nah, itu resolusi citranya udah agak mulai cukup bagus yaitu 0,5 meter sampai 5 meter. Namun yaitu biayanya juga sangat mahal karena kan ada ketentuan sendiri mungkin dari regulasi penerbangannya, lokasi yang akan dipetakan seperti itu kan juga membutuhkan tempat untuk take off dan landingnya si pesawat tersebut. Itu biasanya untuk area-area yang sangat luas seperti itu biasa menggunakan airborne. Nah, dan yang kategori ketiga ini yang kita sedang kita ramai digunakan mungkin di Indonesia yaitu UAV atau Puna. Contohnya ini Nivo Vitol seperti itu. Nah, cakupan areanya mungkin 1 sampai 10 km persegi dalam sekali terbang atau sekali pengambilan. Namun resolusi citranya juga sudah bagus yaitu sekitar 2 cm sampai 10 cm. Jadi kedetalan data foto udara atau mungkin peta tersebut bisa dimanfaatkan untuk ini mungkin dari perkebunan kah untuk pertambangan atau mungkin perencanaan infrastruktur nah dan mungkin dari perhitungan persil atau pemetaan wilayah untuk bidang tanah nah itu sudah mulai digencarkan di penggunaan Puna atau UAV seperti itu karena apa resolusinya sudah bagus lebih kecil resolusinya lebih detail resolusinya dibandingkan airborne atau satelit dan biayanya juga lebih murah daripada menggunakan airborne dan satelit karena UAV ini bisa ataupun bisa terbang di lokasi yang akan dipetakan tidak harus menuju ke lokasi-lokasi yang sudah ditentukan mungkin harus di bandara atau di tempat pas landas yang cukup luas seperti itu. Nah, yang paling kecil sendiri yaitu ada multirotor. Ini untuk cakupan areanya lebih kecil yaitu 0,2 sampai 0,5 km persegi. Lalu resolusi citranya tidak beda jauh dengan UAV yaitu sekitar 1 sampai 8 cm per pixel per pixelnya yaitu resolusi citranya detail dan biayanya juga terjangkau. Nah, namun kelemahan di multirotor ini dia pengambilan datanya tidak seluas Puna atau jenis UAV karena yaitu ada 4 motor yang bergerak atau mungkin 6 motor atau 8 motor. Nah, untuk pemetaan tersebut biasanya areanya sangat terbatas seperti itu dan biayanya mungkin hampir sama dengan Puna. Cuman yaitu akan memakan waktu lebih lama dibandingkan Puna seperti itu. Oke, next. Next. Halo, Mbak Listi. Halo.
Oh ya Mas, mohon maaf ada kendala sinyal sepertinya. Apakah suara saya sudah jelas Oh ya iya, Mas? jelas, Oh ya, jelas Mbak Lili. izin share screen kembali. Oh ya, saya tunggu ya. Iya, sebentar. Ya, apakah sudah terlihat ya Mas untuk tampilannya? Sudah terlihat Mbak. Oh ya, Mungkin bisa sudah ya. ditampilkan Oh ya, satu. Oke, sudah ya Mas. Iya, baik. oke. Nah, baik, untuk slide selanjutnya ini karena kita membahas Puna untuk keperluan mapping atau pemetaan guna foto udara menggunakan Puna. Jadi saya sedikit jelaskan garis besar data foto udara Puna secara garis besarnya seperti apa. Yaitu mungkin kalau untuk pemetaan teman-teman juga sudah pernah belajar atau mengetahui alur pengambilan datanya. Ya, salah satunya alurnya seperti ini, yaitu mulai dari Puna atau UAV untuk pemetaan diterbangkan. Setelah diterbangkan dengan misi atau wilayah yang diterbangkan, jangkauannya yang sudah ditentukan, eh, ketika sudah landing ada raw data, data foto udara kah, atau mungkin raw data Genesis rover. Nah, itu kita download biasanya. Setelah pemetaan, mungkin drone sudah terbang, kegiatan pemetaan selesai, drone landing atau UAV itu sudah landing, kita ambil data foto udaranya dan data rovernya mungkin kalau menggunakan sistem PPK. Nah, kita masuk ke proses pengolahan data seperti itu. Nah, namun kalau kita menggunakan data PPK, menggunakan sistem PPK, metode PPK, yaitu nanti akan ada dua unit, yaitu Puna sendiri dan GNSS base atau GNSS geodetik untuk merekod data raw database-nya seperti itu. Nah, dari data foto udara dan database itu nanti dilakukan proses pengolahan. Proses pengolahan ini untuk menggabungkan foto udara agar mendapatkan koordinat di lokasi yang pengambilan data tersebut setiap fotonya. Nah, apabila menggunakan PPK, nanti raw data GNSS sebelum di geotag atau dimasuk koordinat tersebut masuk ke data fotonya, itu perlu diolah terlebih dahulu menggunakan data dari base untuk koreksi yang lebih bagus seperti itu. Nah, setelah koreksi bagus, data koordinatnya lalu di tagging atau ditampalkan di eh, data fotonya untuk menjadi tiap-tiap foto masing-masing memiliki eh, koordinat, yaitu memiliki koordinat yang sudah akurasi bagus, akurasi yang lebih baik seperti itu. Nah, lalu ada menginputkan kita data koordinat GCP. Nah, koordinat GCP ini kalau untuk menggunakan PPK bisa tanpa GCP bisa ditambahi GCP juga lebih bagus seperti itu. Yaitu GCP tanda premark mungkin yang nanti diambil koordinatnya di lokasi yang sudah dipasang dan terlihat jelas oleh data foto udara. Nah, setelah diproses data pengolahan itu nanti akan memiliki dua output yang pada umumnya, yaitu ada data ortomosaik dan ada data DEM. Nah, DEM sendiri ada dua, ada data surface model dan data terrain model seperti itu. Nah, kita bahas ke DEM dulu, data surface model dan data terrain model ini sebenarnya sama-sama data elevation model. Cuman kalau surface itu nanti lebih ke menampilkan penampakan fisik yang ada di atas tanah. Namun kalau data terrain model biasanya ya penampakan dari tanahnya tersebut bentuknya seperti apa, seperti itu. Nah, lalu kalau foto mosaik sendiri nanti dia berbentuk peta seperti mungkin apa bapak-bapak atau teman-teman lihat Google Maps seperti itu ya, itu kan peta imagery atau RGB seperti itu. Mungkin kalau menggunakan RGB, tapi kalau untuk kesehatan tanaman biasanya data foto udaranya berupa multispektral, bisa seperti itu. Nah, dari data output tersebut ada orto dan DTM. Misal untuk pembuatan kontur kita harus perlu DTM. DTM dan ortomosaik itu untuk mendapatkan akurasi untuk mengetahui
akurasinya itu sudah mendekati bagus atau mendekati detail atau tidaknya itu biasanya menggunakan ICP. Nah, ICP sendiri pemasangannya minimal sesuai standar, yaitu minimal ada 12 ICP di lokasi area yang dipetakan seperti itu untuk menguji akurasinya eh, dari koordinat yang kita ambil datanya seperti itu. Nah, kalau untuk DTM sendiri nanti biasanya digunakan untuk pemodelan, mungkin mengetahui bentuk konturnya seperti apa, itu nanti perlu proses DTM. Nah, dari kontur tersebut sebelumnya mungkin ada uji akurasi vertikalnya, yaitu LI 90, untuk mengetahui akurasinya di titik-titik tertentu itu yang sudah titik-titik ICP itu sudah sesuai belum akurasinya sesuai dengan perekaman data foto udaranya seperti itu. Nah, setelah kontur itu sudah sesuai, biasanya kontur bisa dilanjutkan menjadi peta seperti itu. Nah, namun untuk data DEM sendiri sebenarnya dari data foto udara juga kurang cukup bagus. Paling bagus menggunakan data dari pemetaan LIDAR, bukan pemetaan foto udara seperti itu. Nah, kecuali namun kalau untuk ke ortomosaik foto udara, yaitu nanti outputnya bisa berupa peta, namun kita juga perlu menguji akurasi data foto data ortomosaiknya atau peta tersebut, akurasinya berapa sih, maka diperlukan uji akurasi. Nah, uji akurasi juga membutuhkan ICP. Nah, nanti ketika foto udaranya dikoreksi dengan data ICP, nanti muncul data CI, perhitungan CI 90. Nah, CI 90 itu untuk mengetahui akurasi horizontalnya itu seberapa seperti itu. Nah, lalu dari mosaik dan kontur nanti bisa menjadi peta, mungkin peta untuk menampilkan kontur kah, untuk peta untuk menampilkan mosaik. Oke, baik, next. Next. Nah, seperti ini garis besarnya. Ini adalah contoh tadi ortomosaik itu seperti apa sih? Nah, ortomosaik itu seperti ini, data RGB, mungkin seperti pemetaan pada umumnya. Di sini ada contoh dua peta, yang atas dua itu. Nah, itu adalah hasil peta ortomosaik. Namun yang di bawah ini adalah data DTM dan data kontur. Ini adalah sampel data DTM-nya seperti ini, yang paling tinggi merah, agak turun kuning, yang datar hijau, yang biru ini laut, biasanya seperti itu, atau air. Nah, bentuk konturnya seperti ini. Nah, yang di kanannya juga seperti itu. Nah, kata hasil ortomosaik itu juga penggunaannya banyak, seperti penggunaan lahan, mungkin pembebasan lahan bisa, untuk perencanaan pembukaan lahan, perencanaan pembukaan pertambangan juga bisa. Terus perhitungan persil juga bisa, kepadatan pemukiman, interpretasi jalan untuk perencanaan mungkin pembangunan jalan kah, atau pelebaran jalan, mungkin seperti itu. Rencananya seperti apa. Lalu ada jumlah aset lahan, lalu jumlah pokok tanaman, nah ini atau tree counting biasanya, biasanya lebih di perkebunan sawit untuk melakukan inspeksi atau pengecekan pokok sawit yang ada di setiap blok di perkebunan sawit. Lalu yang saat ini ramai di BPN, atau mungkin banyak penggunaan foto udaranya di BPN, itu yaitu untuk keperluan tata ruang wilayah seperti PTSL. Nah, lalu di perkebunan sawit atau di perkebunan tebu jagung itu juga ada pemetaan menggunakan drone untuk analisa kesehatan tanaman, dan area pertambangan biasanya untuk monitoring atau untuk rencana pelebaran atau pembukaan lahan. Nah, lalu ada peta hasil DEM. Nah, peta hasil DEM itu yaitu untuk pemodelan bentuk lahan. Nah, biasanya data ini penting untuk mungkin pembangunan infrastruktur, atau pembangunan, contohnya pembangunan tol, perencanaan, lalu perencanaan pembangunan tol, perencanaan untuk untuk mau bikin perumahan atau klaster dengan wilayah yang luas. Nah, itu dan juga perlu karena untuk kebutuhan cut and fill seperti itu. Oke, baik. Next, selanjutnya Mbak Listi. Nah, di sini kita masuk ke materi terkait metode pemetaan menggunakan guna dengan GCP, RTK, dan PPK. Ada tiga
metode untuk pengambilan data foto udara untuk mendapatkan hasil yang bagus dan mendapatkan akurasi yang tinggi. Yaitu yang pertama ada metode pemetaan menggunakan GCP. Nah, GCP seperti ini. Jadi biasanya akan ada premark atau tanda silang. Nanti di tengahnya itu akan diukur bisa menggunakan RTK atau Ntrip atau statik seperti itu. Nah, untuk pengambilan data koordinat tersebut di titik tersebut. Nah, data ini nantinya ketika foto udara sudah diproses akan dikoreksi koordinatnya sudah sesuai atau belum menggunakan dengan koordinat yang sudah dipasang di premark tersebut. Misal kita merekam data koordinat di data premark ini, di premark ini kita merekod data. Nah, data tersebut akan memiliki akurasi yang tinggi biasanya karena Ntrip atau RTK atau statik dengan perekaman data yang biasanya 15 menit sampai 2 jam tergantung dari eh, lokasi tersebut seperti itu. Nah, nanti hasil petanya akan dikoreksi dari tanda silang tersebut koordinatnya kalau belum sesuai akan disesuaikan yaitu menggunakan GCP-nya seperti itu. Nah, biasanya GCP ini ditempatkan di lokasi terbuka, lalu ditempatkan di fasilitas umum, tidak di halaman rumah mungkin atau di lahan orang mungkin karena memerlukan izin dan sedang terbatas. Kadang boleh, kadang tidak seperti itu. Lalu sebaran titik GCP itu harus merata di suatu di peta yang akan kita lakukan akuisisi. Nah, metodenya ada RTK, ada Ntrip, ada statik. Beda-beda. Ada yang RTK mungkin ada base yang mengkoreksi sampai sana kita ambil koordinatnya. Lalu, namun untuk data GCP sendiri karena harus penyebaran titiknya harus merata, jadi jika lokasinya mudah mungkin mudah diakses mungkin bisa dilakukan pemerataan. Tapi kalau untuk di wilayah hutan biasanya tempatnya atau mungkin karena untuk perencanaan apa pembebasan lahan itu kan kita tidak bisa memasuki hutan atau wilayah-wilayah yang tidak bisa dijelajah manusia, maka biasanya keterbatasan di situ. Jadi GCP-nya juga akan tidak bisa dipasang di area tersebut. Jadi area tersebut biasanya memiliki akurasi yang masih kurang bagus dibandingkan di wilayah yang sudah memiliki GCP tersebut. Oke, baik, next. Nah, lalu metode kedua yaitu ada menggunakan metode pemetaan menggunakan data RTK. Nah, kalau RTK ini yaitu si unit drone selama terbang dia akan dikoreksi secara langsung oleh GPS geodetik yang sebagai base. Nah, lalu dari data sinyal satelit yang diterima oleh drone dan sinyal satelit yang diterima oleh GPS geodetik sebagai base ini akan dikoreksi oleh base untuk data punanya tersebut, yaitu dikoreksinya secara langsung selama penerbangan. Nah, jadi foto eh, foto udara atau data foto tersebut sudah memiliki koordinat tanpa harus kita melakukan processing dan sudah terkoreksi ketika unit sudah landing. Jadi kita tinggal download foto udaranya tanpa melakukan proses eh, pengecekan atau koreksi data. Nah, namun jangkauan RTK, unit RTK atau real time kinematik ini, metode ini sangat terbatas. Karena apa? Dia menggunakan komunikasinya untuk koreksi secara langsung, menggunakan atau koreksi secara real time menggunakan sinyal radio frekuensi. Jadi kalau unitnya semakin jauh, biasanya akurasinya juga koreksinya juga kadang terputus-putus atau mungkin kehalang obstacle mungkin bukit kah atau mungkin pohon tinggi eh, dan terlalu jauh itu sinyalnya tidak terhubung maka si drone tidak terkoreksi oleh base data. Jadi koordinatnya juga ada data yang mungkin terkoreksi datanya bagus dan mungkin koordinat yang tidak terkoreksi datanya kurang bagus seperti itu. Nah, kelebihannya juga, namun lebih sedikit personil karena kalau menggunakan GCP harus ada tim sendiri untuk pengukuran GCP
di beberapa titik sesuai jumlah sebaran titiknya. Namun kalau yang RTK tidak memerlukan personil untuk melakukan pengukuran sesuai dengan persebaran titik GCP karena kita meminimalisir jumlah titik GCP-nya seperti itu. Oke, next Mbak Listi. Nah, oke. Nah, di sini ada kita menggunakan metode menggunakan PPK. Nah, ini yang kita bahas. PPK itu eh, yaitu eh, metode baru ya, metode baru untuk menambahi atau menyempurnakan kekurangan dari RTK tersebut. Kalau RTK tadi terhalang komunikasinya menggunakan sinyal radio, jadi terbatas eh, jangkauannya, mungkin terbatas oleh jarak, mungkin terbatas oleh obstacle. Nah, kalau menggunakan PPK tanpa melihat dari jangkauan dan tanpa melihat obstacle, datanya juga sudah eh, bakal bisa terkoreksi dengan eh, sejak awal penerbangan sampai akhir penerbangan. Karena data tersebut direkam sendiri atau berdiri sendiri, yaitu unit drone-nya sendiri merekam data koordinat selama penerbangan, lalu unit GNSS Geodetic sebagai base merekod data selama pengamatan, mungkin sebelum drone terbang atau sesudah sampai drone sudah terbang. Nah, dari dua data GPS Geodetic dan drone rover itu nanti data tersebut akan kita proses dari menggunakan PC atau laptop untuk mengkoreksi berdasarkan waktu koordinat rekaman datanya. Misal di jam 9 lebih 10 menit detik ke 49, terus berapa milisecond, nanti itu koordinat berapa sih? Nah, sama-sama di waktu yang sama akan dikoreksi. Jadi selama penerbangan, data tersebut akan dikoreksi oleh data GPS Geodetic sebagai base di laptop tersebut. Nah, namun personilnya juga lebih sedikit dibandingkan penggunaan GCP, namun masih perlu post processing, tidak seperti RTK yang secara langsung dikoreksi. Ya, kalau PPK ini ya, perlu, yaitu PPK kan sebenarnya kepanjangan dari post processing kinematik. Jadi diproses setelah kegiatan sudah selesai seperti itu. Nah, jumlah GCP juga bisa diminimalisir. Jadi dan namun datanya juga masih cukup bagus seperti itu. Oke, next, Mbak. Nah, sekarang kita mulai pengenalan ke unit kita, yaitu Puna produk dari kami, yaitu Nivo Vital V2. Nivo Vital V2 itu adalah Puna dengan teknologi yang memiliki fitur VTOL, Vertical Take Off Landing, untuk difungsikan untuk pemetaan di segala medan. Nivo Vital V2 memiliki cover area atau cakupan areanya sekitar 300 sampai 700 hektar dalam sekali terbang, dilengkapi dengan sistem GNSS PPK atau Post Processing Kinematic yang menghasilkan data dengan tingkat akurasi yang tinggi. Jadi unit Evovital V2 ini sudah terintegrasi dengan PPK sistem untuk kepentingan mendapatkan tingkat akurasi yang tinggi terkait untuk di bidang pekerjaan geospasial. Oke, next, Mbak Listi. Nah, spesifikasi dari Nivo Vital V2 sendiri seperti ini, yaitu materialnya berupa EPO fiber dan styrofoam yang dilapisi dengan fiber. Lalu ukurannya sekitar 1,8 meter, kurang dari 2 meter untuk wingspan-nya atau lebar sayapnya. Dan panjang badannya itu sekitar 1 meter atau 1070 milimeter. Jadi cukup lumayan cukup kecil untuk model Vitol sendiri. Karena Vitol biasanya rata-rata sampai 2 meter atau lebih dari 2 meter, 2,5 ya, atau 2,2. Nah, propellernya sendiri ukuran yang depan berbeda dengan yang belakang. Yang depan 1380 atau 13 kali 8, dan yang propel belakang 14 kali 8. Seperti itu. Durasi terbangnya itu sekitar 60 menit selama penerbangan mulai dari take off sampai landing.
pilot yang bisa diangkat dengan unit dari unit Nivopitol sendiri adalah maksimal 1 kilogram, atau bisa mengangkat kamera dengan eh, yang biasa kita gunakan itu Alpha 5100 dan untuk yang 24 megapiksel, dan yang RX1R1 itu 42 megapiksel seperti itu. Nah, sistem unit tersebut di Nivo Vito sendiri yaitu semi auto bisa, full auto juga bisa, lalu manual flight. Namun manual flight sendiri untuk manualnya biasanya digunakan untuk saat take off dan landing aja, yang model quadcopter. Kalau mau menjadi fixed wing atau transisi ke fixed wing itu nanti sudah otomatis seperti itu. Oke, next. Nah, Nivo Vital V2 ini difungsikan untuk fotogrametri, software yang untuk GCS-nya atau Ground Control System-nya kita bisa menggunakan Mission Planner. Lalu untuk pengolahan data dari unit ini, datanya bisa diolah dari Agisoft Metasave atau Drone Deploy dan Pixel Mapper. Nah, sensornya kita menggunakan untuk data pengambilan data fotografinya menggunakan kamera RGB, juga bisa menggunakan kamera multispektral, atau bisa sensornya berupa LiDAR. Coverage areanya yang sudah disebutkan dari 300 sampai 700 hektar sekali terbang. Lalu radio kontrol dan radio telemetri menggunakan frekuensi radio kontrolnya 2,4 GHz, range radius dari remote kontrolnya sendiri 5 km, lalu baterainya bisa menggunakan LiPo atau double A seperti baterai jam. Nah, itu untuk radio kontrolnya. Namun kalau telemetrinya sendiri, atau kita bisa memantau drone-nya tersebut menggunakan telemetri dengan cakupan sekitar 15 km dari ground control station-nya atau GCS, atau dari tempat take off-nya kita bisa mantau sekitar 15 km dengan radius 15 km. Nah, kamera sendiri kita defaultnya menggunakan kamera dengan resolusi 24,3 megapiksel dengan data yang bisa didapatkan resolusinya sekitar 1,5 cm per piksel sampai 8 cm per piksel. Jadi cukup bagus kedetailannya menggunakan kamera resolusi ini, dan resolusi kamera tersebut bisa diangkut oleh Nivo Vital V2. Oke, next Mbak. Nah, kita masuk ke modul PPK TGS R1 series, yaitu ini adalah sistem tambahan untuk meningkatkan akurasi koordinat dari foto udara di unit drone-nya, lalu diintegrasikan dengan hampir semua jenis drone. Jadi unit ini tidak hanya bisa di Nivo Vital V2 saja, cuman bisa di semua unit yang bisa digunakan pemetaan. Mungkin ada DJI Phantom, bisa mungkin Mavic, atau mungkin memiliki dari bapak-bapak atau teman-teman memiliki UAV untuk pemetaan sendiri, belum ada sistem PPK. Nah, kita juga bisa memasang PPK sistem di unit yang mungkin belum ada. Jadi kita juga menerima request pemasangan unitnya untuk dipasang untuk meningkatkan data akurasinya. Next, Mbak. Nah, spesifikasinya sendiri yaitu yang series TGS R1 ini single frekuensi GNSS, antenanya menggunakan quad revealer helix, akurasinya bisa 0,01 meter plus 1 ppm. Nah, channel GPS-nya yang bisa dicakup oleh TGS R1 itu ada GPS L1 dari GPS, ada GLONASS, ada Galileo, ada Beidou, mungkin seperti, dan GZSS begitu. Ada dan berbagai macam mulai dari L1 L2. Nah, jenis datanya berupa Renex Raw Data, UBX biasanya. Lalu GNSS base sistemnya menggunakan ini tambahan, bisa menggunakan GNSS geodetik multifrekuensi seperti itu. Nah, oke, next, Mbak. Nah, spesifikasinya seperti ini untuk TGS R1. Ini mungkin ini single frekuensi ya, terus ada 72 channel sama yang tadi sudah disebutkan. Beratnya sendiri sekitar 80 gram,
support yang digunakan bisa menggunakan GNSS geodetik multifrekuensi apapun. Base-nya mungkin Mas saya mau beli PPK-nya aja tanpa GPS base. Nah, base-nya itu juga bisa karena base-nya bisa menggunakan eh, geodetik lainnya seperti itu. Mungkin dari perusahaan tersebut sudah memiliki GPS geodetik, nah itu bisa digunakan juga untuk mengkoreksi data PPK ini. Jenis software yang untuk digunakan di sini adalah TGS Post Processing. Nah, ini ada contoh di sini ada DJI Mavic Air 2S. Ini adalah contoh mungkin dari DJI Mavic Air 2S belum ada PPK-nya. Nah, mungkin di sini kita juga bisa memasangnya by request, Mas. Misalnya unitnya pengen ditambahin PPK seperti itu. Nah, kita juga bisa memasangnya. Karena di dalam tersebut ada GPS, modul R1-nya, GPS-nya, lalu ada antena untuk menangkap sinyal GPS. Nah, kabel extended kabel dan trigger ini menyesuaikan unitnya. Kalau memang dari unit UAV atau Puna itu menggunakan trigger kabel juga sudah masuk. Itu. Next. Oke, next Mbak. Nah, lalu ini ada TGS GNSS EQ1 RTK series. Nah, ini adalah GPS geodetik produk kami juga. Jadi di sini unitnya mudah digunakan, tinggal plug and play aja, memiliki teknologi RTK dan algoritma interferensi. GNSS EQ1 ini dapat digunakan sebagai mode bisa statik, bisa RTK. Dan saat ini mode RTK dapat diatur sebagai rover dan base. Jadi biasanya dua unit, satu base, satu sebagai base, satu sebagai rover seperti itu. Lalu tingkat akurasi RTK biasanya hingga level cm. Nah, di Genesis Geodetic EQ1 RTK ini memiliki fitur N-Trip RTK, mendukung sistem Inacross di Indonesia. Jadi mungkin punya satu unit ini ya itu untuk pengambilan datanya bisa statik, bisa N-Trip. Kalau N-Trip bisa langsung terkoreksi menggunakan internet, minimal internet 4G itu nanti bisa data kita ambil, mungkin kita ambil di suatu titik tersebut nanti terkoreksi secara berdasarkan sinyal internet seperti itu. Nah, pemakaiannya sendiri bisa sampai 12 jam full menyala. Lalu jenis RTK ini biayanya lebih murah karena ini kita membuatnya di Indonesia, tentunya di teknologi Indonesia sendiri. Namun dengan biaya rendah pun kita juga memiliki dengan kinerja yang tinggi dan level akurasi yang cukup bagus seperti itu. Oke, next, Mbak. Nah, ini TGS GNSS EQ1 secara spesifikasi sudah multi band GNSS high precision receiver. Satelitnya juga sudah cukup banyak yang bisa eh, diterima. Update rate sampai 11. Radio telemetri untuk RTK kemampuannya yaitu 433 MHz frekuensi. Nah, diameternya sendiri atau ukurannya, diameternya memiliki ukuran 160 milimeter 160 milimeter dengan tinggi 71 milimeter. Nah, komunikasinya ini sudah bagus menggunakan 4G, lalu powernya cukup hanya 1 watt saja bisa eh, mencapai radio telemetrinya sampai 3 kilometer. Data storage-nya menggunakan micro SD bisa menampung sampai 64 GB. Nah, data formatnya ini sudah bagus, yaitu akurasinya sangat tinggi dan navigasi dan pulsanya juga kecepatan read datanya juga sudah bagus, memiliki 1 pulse per second. Nah, jenis software di sini Genesis Geodetic EQ1 ini softwarenya bisa diproses menggunakan TGS Post Processing dan RTK Lib. Aplikasi untuk kontrolnya sendiri itu ada GIS Survey Mobile. Jadi sudah mudah dan akurasinya juga sudah tinggi untuk pengambilan datanya menggunakan TGS GNSS EQ1. Oke, next, Mbak. Next. Nah, ini yang sudah kita jabarkan tadi. Next. Nah, integrasi Nivo Vital dan modul PPK sendiri ini juga sudah saya jelaskan tadi di awal, yaitu si unit drone tersebut apabila tanpa menggunakan PPK dia nanti pengambilan data foto udaranya masih berupa GPS diferensial.
belum terkoreksi. Nah, itu harus untuk mendapatkan akurasi yang tinggi harus wajib menggunakan premak atau metode GCP. GCP tadi yang harus dipasang premak lalu diukur titik-titik yang sudah disebarkan tersebut. Nah, namun dengan integrasi integrasi TGS R1 ini karena ini sistem PPK, jadi kita tidak perlu lagi menggunakan PPK untuk mendapatkan akurasi yang tinggi. Namun kita memiliki aliran yang kita sudah menggunakan PPK dan ditambah eh, GCP itu juga sangat lebih bagus. Namun kalau apabila kita tidak memungkinkan nih menggunakan pengambilan data GCP karena wilayahnya sangat tertutup atau tidak bisa diakses oleh manusia. Nah, itu solusinya kita menggunakan modul sistem PPK. Mungkin tidak memiliki batasan jangkauan juga. Nah, integritas tersebut. Jadi R1 ini dipasangkan di unit Nivovitol untuk mendapatkan akurasi yang tinggi. Next. Nah, ini mungkin teman-teman bisa mendownload, ini juga produk dari kami, software TGS Post Processing dan aplikasi mobile G-Survey Mobile. Nah, G-Survey Mobile ini tidak harus memiliki unit GPS geodetik, juga bisa menggunakan GPS dari handphone teman-teman. Jadi mungkin mohon dukungannya teman-teman juga, karena kita juga di 2023 ini sudah rilis dan juga sudah banyak menggunakan, teman-teman juga bisa mendownload di sesuai dengan barcode yang sudah tertera di sini. Nah, di sini mungkin teman-teman juga bisa mempelajari pemerintahan geospasial itu seperti apa sih. Di sini juga sudah ada fitur-fiturnya mungkin untuk pengambilan datanya, untuk bahan pengambilan data titik-titik yang akan digunakan. Di sini Survey Mobile sudah memiliki fitur tersebut. Lalu TGS Post Processing sendiri ini eh, untuk pengolahan data GPS geodetik dan pengolahan data PPK yang sudah kita record. Nah, kedua aplikasi ini juga sudah bisa digunakan outputnya dari software QGIS, Global Mapper, ArcGIS atau Agisoft Metasep. Jadi tidak perlu konversi lagi, data yang dihasilkan dari TGS atau GIS Survey Mobile sudah bisa digunakan di platform yang sudah sering kita lihat atau sering kita gunakan. Oke, next, Mbak. Nah, ini contoh pengambilan data menggunakan sistem PPK dan tidak menggunakan sistem PPK atau GPS itu tersebut GPS diferensial. Nah, ini akurasi contohnya yaitu nilai akurasi tanpa PPK. Di sini kalau pernah menggunakan Agisoft, di situ ada reference di view lalu reference. Nah, di situ di setiap foto kameranya di sini akan muncul keterangan longitude, latitude, altitude sampai akurasi dan errornya berapa ketika sudah proses align. Nah, kalau tanpa PPK atau menggunakan GPS bawaan dari drone-nya tersebut, GPS navigasi drone digunakan koordinatnya untuk foto udara. Dia memiliki akurasi yang masih tinggi, yaitu sekitar 10 meter. Dengan errornya ketika diolah masih di atas 2 meter. Di sini sudah terlihat contohnya errornya 3,7, 2,4 seperti itu. Nah, beda lagi ceritanya ketika kita menggunakan yang sistem PPK. Next, Mbak. Nah, ini contoh, ini data yang sama kita ambil. Contohnya di sini ada yang tadi itu menggunakan GPS diferensial berdasarkan GPS dari unit drone-nya di sini, dan yang ini nilai akurasi menggunakan sistem PPK, yaitu menggunakan produk R1. TGS R1 itu kita integrasikan ke unit Infovitol untuk pengambilan data GPS koordinatnya. Jadi masing-masing fotonya memiliki akurasi 0,0005. Jadi ini perhitungnya sekitar 1 cm bahkan sampai mili untuk akurasi meternya. Nah, di sini ada 1/0,2 yaitu sekitar 2 sentian. Masih di bawah 10 cm. Nah, ketika diolah hasilnya errornya gimana? Nah, errornya seperti ini. Kita bandingkan. Errornya di sini masih di bawah 0,0 atau di bawah 0,1 meter. Di sini kita bisa lihat mulai dari ada yang errornya hanya 10 cm paling tinggi dan atau mungkin hampir 2 cm, hampir 20 cm paling tinggi,
namun bisa mencapai sampai sentimeter 0,01 atau 1 sentimeter errornya. Jadi errornya sangat kecil, akurasinya juga eh, sangat bagus menggunakan sistem PPK TGS R1. Mungkin bisa kembali lagi Mbak Listi ke slide sebelumnya. Nah, kalau kita bandingkan di sini sudah terlihat errornya masih di atas 1 meter atau masih berhitungannya meter. Next. Nah, di sini error bagian ini akurasi dan errornya masih eh, errornya sudah bagus, cukup sangat detail, sekitar dengan maksimal 0,19 atau 0,1199, yaitu di bawah 20 cm seperti itu. Oke, next Mbak. Nah, mungkin kalau pernah pengolahan data Agisoft, biasanya kan kita bisa menampilkan generate report. Nah, kita juga menggunakan generate report. Di sini sudah muncul error-nya berapa. Di sini ketika menggunakan PPK itu errornya sekitar 12 cm totalnya, atau masih sangat detail di bawah 50 cm. Nah, kalau kita menggunakan foto udara tanpa PPK, itu errornya berapa? Itu masih di 2 meter. Jadi sudah terlihat perbandingannya cukup jauh menggunakan PPK dan tanpa menggunakan PPK seperti itu. Next. Oke, di sini juga ada contoh juga. Di sini total errornya dari pengambilan data foto udara, eh, koordinatnya errornya sekitar 23 cm yang menggunakan PPK. Yang tanpa PPK error koordinatnya sampai 3 meter, 3,7 meter. Ini juga sudah errornya sudah tinggi. Makanya kenapa harus ketika tanpa PPK harus menggunakan GCP. Tapi alternatif yang bagus saat ini penggunaan PPK sangat penting di dunia pemetaan geospasial. Oke, next. Nah, ini contoh software dari TGS Post Processing. Kita perlu memasukkan data-data mentah dari pengambilan data, lalu kita proses. Nah, akan muncul titik-titik koordinat ini. Nah, yang sebelah kanan ini adalah titik-titik koordinat yang sudah terkoreksi. Nah, titik-titik itu nanti akan ditampalkan atau di tagging, namanya di geotagging dengan data foto udara. Nah, nanti foto udaranya memiliki informasi di koordinat sesuai dengan data titik ini. Nanti masuk ke Agiso. Oke, next. Nah, ini contoh penggunaan UAV Nivo Vital PPK untuk bekerja sama dengan PTSL, dengan BPN untuk dalam rangka pendaftaran tanah sistematis lengkap desa lengkap di luar Jawa. Ini kegiatan di Lampung waktu itu. Datanya kita mengambil di beberapa desa dengan eh, hasil RMS errornya. Ini ada biasanya untuk uji akurasinya untuk pengambilan data foto udara, kita menggunakan uji akurasi untuk mendapatkan errornya berapa. Nah, di sini kita errornya mendapatkan di 0,03 atau bisa dibilang di 3 cm akurasinya. Nah, ini kita menggunakan UAV Nivo Vitol dengan integrasi sistem PPK R1 seperti itu. Oke, next. Nah, ini sama juga kita menggunakan UAV menggunakan Nivo Vitol dengan integrasi PPK TGS R1. Di sini unitnya untuk keperluan pemetaan perkebunan sawit dengan kamera NDVI spektral. Akurasinya juga di sini hasil uji akurasinya di 0,098 atau sekitar 9 cm. Oke, next. Nah, ini juga di lain project juga kita masih menggunakan di Nivo Vital V2 lalu menggunakan TGS R1 untuk sistem PPK-nya atau post processing kinematik. Di sini untuk keperluan rencana pembebasan lahan pertambangan karena beberapa akses mungkin tidak bisa dilalui oleh manusia. Jadi PPK ini sangat membantu. Kita juga mendapatkan hasil RMS errornya atau koordinat errornya
sekitar 0,23 meter atau di 20 cm. Mungkin lebih besar dari operasi ini lebih besar dari sebelumnya karena di sini full hutan, jadi eh, kita mengandalkan di PPK-nya tanpa bantuan tanpa banyak menggunakan GCP sebarannya seperti itu. Oke, next Mbak. Nah, ini 5 tantangan dan solusi. Di sini unit kami untuk kegiatan geospasial itu memiliki presisi pemetaan yang bagus karena sudah terinclude dengan PPK modul TGS R1. Lalu waktu pemrosesannya juga eh, mudah dan bisa lebih cepat seperti itu. Nah, integrasi sistemnya jadi sudah dijelaskan bahwa UAV Nivovital sudah include kalian sudah dipasangkan di PPK dengan PPK modulnya. Di situ akan koreksi menyimpan atau merecord data secara otomatis ketika unit sudah nyala atau sudah hidup seperti itu. Nah, lalu tantangannya itu perizinan dan regulasi. Ya, biasanya kita pemetaan wilayah itu memiliki perizinan dan regulasi yang berbeda-beda. Mungkin ada yang boleh di wilayah sini, ada yang boleh di wilayah, ada yang tidak boleh kita akses seperti itu. Nah, itu menggunakan PPK adalah mengurangi pergerakan atau personil yang menuju ke akses-akses mungkin tidak bisa atau tidak boleh dilewati seperti itu. Nah, di sini kita eh, juga pelatihan personil. Jadi pelatihan karena kita menggunakan Vitol, model Vitol itu pelatihannya juga cukup mudah atau user friendly, tidak membutuhkan waktu yang cukup lama seperti itu. Dan mungkin operasi drone dan PPK-nya tidak perlu memiliki keahlian khusus. Biasanya ya, 2 atau 3 hari sudah bisa materi tersebut diterima oleh user untuk digunakan mandiri seperti itu. Jadi menyediakan pelatihan yang kita juga menyediakan pelatihan yang memadai bagi personil yang akan mengoperasikan unit drone menggunakan data PPK. Mungkin itu mungkin sudah punya drone-nya, tapi saya belum punya PPK-nya Mas. Ya, kita juga menerima request by request seperti itu, pemasangan PPK sampai pelatihan seperti itu. Lalu ketahanan cuaca. Di sini kondisi cuaca kan mungkin cuaca buruk seperti hujan atau angin yang lebat itu juga mempengaruhi pengambilan data. Jadi kita akan memberikan tips batas angin pengambilan data itu kecepatannya berapa, lalu dengan cuaca seperti apa pengambilan data masih bisa dilakukan atau tidak boleh dilakukan seperti apa, seperti itu. Jadi memiliki pertimbangan-pertimbangan yang biasa kita lakukan, nanti kita sharing seperti itu. Nah, lalu pemeliharaan perangkat mungkin kendalanya perangkat mungkin kunci untuk memastikan eh, kegiatan itu berlangsung. Salah satunya kita harus memastikan unit tersebut bisa dioperasi dioperasikan dengan baik sesuai dengan SOP-nya. Nah, di situ nanti kita berikan SOP seperti apa sih pemeliharaan perangkat dari unit drone-nya seperti apa, terus GSR1 seperti apa, seperti itu. Nah, mungkin itu next, Mbak. Nah, ya mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan terkait materi eh, Puna Nivo Vitol menggunakan TGS R1 seperti itu. Apa sih yang bisa kelebihannya seperti apa menggunakan Nivo, terus kelebihannya apa lagi ketika ditambahkan PPK. Nah, kekurangan dan apa perbandingannya tanpa menggunakan PPK seperti apa itu tadi juga sudah saya sampaikan. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas Mbak Listi waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Mungkin untuk sesi selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mbak Listi. Terima kasih, Mbak. Baik. Baik, terima kasih Mas Anton atas penyampaian materinya.
Mungkin kita akan masuki ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin kepada peserta webinar, jika ingin bertanya, dapat raise hand terlebih dahulu dan kita membuka 3 penanya terlebih dahulu. Baik, silakan. Ada. Baik, silakan untuk Bapak Ahmad, mungkin dapat disampaikan Pak untuk pertanyaannya dan mungkin dapat on video ataupun on mic. Maaf Mbak, laptop saya nih nggak bisa Ya, apa video nih, sorry. ya, ya, Sorry. baik Pak. Baik Mbak, saya mulai aja ya pertanyaannya. Mungkin saya fokus terkait pertanyaan terkait leader ya Mas. Nah, untuk leader sendiri kan setahu saya biasanya kita itu nguji akurasinya berarti setnya aja ya, set berarti elevasinya. Nah, yang saya tanyakan untuk uji XY-nya sendiri itu Mas biasa pakai apa ya? Untuk anggaplah itu mau leadernya mau pakai Hesai atau Livox segala macam L1. Nah, kan kadang kita ngujinya itu setnya aja elevasi existing sama elevasi yang eh, di ditangkap oleh drone-nya itu sendiri. Nah, untuk uji lidar dari pergeseran XY-nya sendiri itu seperti apa ya? Itu satu. Nah, kemudian untuk yang kedua itu terkait GNSS ya. Untuk GNSS sendiri terkait timingnya itu menentukan jarak antara base sama course nggak, Mas? Contoh berapa kilometer itu pengamatannya berapa jam sampai berapa jam? Anggaplah 50 kilometer atau berapa kilometer itu menentukan apa? Menentukan range timing untuk pengamatan base-nya itu berapa jam untuk menghasilkan data yang baik gitu untuk khusus untuk BM-nya gitu. Itu aja sih mungkin Mas. Dua pertanyaan saya. Terima kasih. Oh iya, mungkin baik, saya tampung terlebih dahulu ya Pak Ahmad. Mungkin Ya, dari ya. Bapak Dian Prabantoro mungkin dapat disampaikan terlebih dahulu Pak untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih. Ya, Eh, Suara Pak. saya terdengar ya? Iya sudah Pak. Oke. Selamat siang, Pak Anton. Sebelumnya saya ingin bertanya terkait ini. Untuk perkebunan, saya perkenalan dulu. Saya dari perkebunan Sinar Mas. Jadi kasus di kami sebenarnya adalah untuk areal yang luas. Areal kebun kami itu di atas 5.000-an hektar. Jadi terkait dengan areal seluas itu, bagaimana tingkat efektivitas kalau misalkan menggunakan Nivo Vitol tadi yang cakupannya sampai di 300 sampai di 700 hektar ya dalam satu coverage areanya ya. Nah, jika dibandingkan dengan uh, drone yang sampai flight time-nya sampai 1-2 jam itu tingkat efektivitasnya bagaimana? Oke, kemudian yang kedua yaitu terkait akurasi. Kalau tadi sudah disinggung terkait akurasi horizontal itu ada masuk di CE 90 ya. Nah, kemudian kalau dari LE 90-nya itu masuk ke kelas berapa dan akurasinya sampai berapa. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin tadi ada yang raise hand ya kepada Saudara Muhammad Rio Refai. Mungkin dapat disampaikan? Iya. Mohon maaf Mas, suaranya belum terdengar, Mas Rio. Iya, mohon maaf Mas, suaranya masih belum terdengar. Iya, bagaimana Mas? Mohon maaf.
Um, Halo. iya Mas Rio, mohon maaf, suaranya masih belum masuk Mas. Mungkin dapat ditulis lewat chat ya Mas untuk pertanyaannya. Halo, halo. Oh iya, sudah masuk Mas. Ya. Terkait PPK TGS R1 ini kan, apakah harus dibantu dengan GCP? Untuk pertanyaan kedua, apakah bisa tanpa penggunaan GCP? Itu aja, Mas. Terima Hmm. kasih. Baik, terima kasih Mas Muhammad Rio. Mungkin selanjutnya ada dari saudara saya Mbak, Ridwan ya. untuk yang Oh, izin Mbak, oh iya, iya. pertanyaan kedua dari Mas Rio tadi apa ya? Apakah bisa tanpa penggunaan GCP, Mas Anton? Oh ya, baik, baik. Terima kasih. Baik, mungkin dari saudara Saiful Ridwan mungkin dapat disampaikan untuk pertanyaannya. Halo Mbak, apakah udah terdengar suara saya? Iya, iya sudah. Mbak, yang saya pertanyakan poin pertama itu adalah software apakah yang optimal untuk mengolah DSM menjadi DTM, ya kan? Menurut Kang, tahu saya belum pernah coba sih, pengen coba gitu aja. DSM dari foto-foto diolah menjadi DTM. Terus yang kedua, apakah software dari Mission Planner, terus dari perekaman Mission Planner, terus kemudian dari misalkan yang kedua dari drone, itu apakah bisa diolah fotonya dari kedua aplikasi yang berbeda, misalnya Mission Planner 1 dengan Bitbody atau Drone Deploy. Kita bisa diolah di ASISAF untuk ortofotonya. Itu aja, Mbak. Ya, baik. Mungkin kita batasi terlebih dahulu untuk 4 pertanyaan. Mungkin dapat dijawab terlebih dahulu oleh Mas Anton. Untuk pertanyaan pertama dari saudara Ahmad, ya, untuk pertanyaan pertama itu, apakah untuk uji akurasi LIDAR XY itu biasanya menggunakan apa ya? Kemudian apakah jika ada pergeseran XY itu untuk perbaikannya menggunakan apa seperti itu ya? Betul Mbak, lebih Ya, ke case aja biasa di lapangan ya. teknologis ngelakuin seperti apa gitu itu aja. Ya. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua itu untuk timing dari GNSS antara jarak dan juga jarak course dan base itu kira-kira untuk waktu yang tepat pengambilan datanya itu eh, berapa lama seperti itu ya? Ya timingnya ya benar. Ya, baik. Mungkin untuk Mas Anton dapat dijawab di pertanyaan pertama dulu, Mas. Oke, baik. Terima kasih eh, atas pertanyaannya, yaitu tadi terkait data leader ya. Terkait data leader untuk sebenarnya kan data leader biasanya koreksi pengambilannya yaitu dari Z-nya aja. Cuman kalau untuk X-nya gimana Mas? Jadi kalau kita selama pengambilan data lidar itu selalu kita juga sekalian mengambil data foto RGB-nya atau foto udaranya. Jadi untuk lidarnya untuk lebih ke koreksi Z-nya nanti. Namun untuk XY-nya nanti bisa dibantu oleh data foto udara karena itu nanti mungkin premak kah data mungkin bisa berupa data dari secara visual premak atau mungkin dari mungkin Postmark juga juga bisa seperti itu. Jadi kita juga masih untuk data leader sendiri juga masih menggunakan data RGB-nya terkait dengan koreksi XY-nya seperti itu. Juga mungkin dari waktu pengambilan data eh, Z-nya untuk koreksi Z-nya juga sekalian dibuat tanda ya mungkin berupa patok atau mungkin yang lebih menonjol untuk agar terlihat objeknya dari atau mungkin terdeteksi point cloud-nya dari data
lidarnya seperti itu. Nah, lalu untuk lama pengamatan berdasarkan jarak itu sendiri yang pernah eh, secara ketentuan SNI yang dilakukan di Indonesia sendiri yaitu eh, berdasarkan yang pertama dari eh, jaraknya, misal 1 sampai ke 3 kilometer. Biasanya untuk tergantung dari GPS geodetiknya juga. GPS geodetiknya itu satu frekuensi atau single frekuensi atau dual frekuensi. Kalau single frekuensi biasanya pengamatannya minimal 15 menit. Namun kalau yang dual frekuensi bisa 10 menit, yaitu dengan jarak 1 sampai 3 kilometer dari pilar course seperti itu. Nanti kalau 3 sampai 5 kilo sekitar 20 menit untuk single frekuensi, 15 menit untuk dual frekuensi. Nah, biasanya yang berjam-jam biasanya sekitar 10 sampai 20 kilometer itu untuk yang single frekuensi membutuhkan pengamatan data sekitar 2 jam. Jadi sekitar 2 jam itu harus direcord non-stop. Dan kalau untuk dual frekuensi 1 jam sudah cukup. Misal GPS geodetiknya yang Mas punya yang dual frekuensi. Jadi yang dual frekuensi karena datanya biasanya pengamat datanya lebih bagus, maka record datanya juga eh, lebih biasanya lebih cepat daripada yang single frekuensi. Nah, biasanya yang paling lama itu lebih dari 15 kilometer, lebih dari 500 kilometer itu sekitar 24 jam untuk satu yang GPS geodetik yang memiliki tipikal single frekuensi. Tapi kalau yang dual frekuensi 12 jam itu sudah cukup untuk jarak titik pilar course ke tempat berdirinya alat seperti itu. Jadi kita semakin lama juga semakin bagus, cuman ada minimal pengambilan datanya berapa menit atau berapa jam seperti itu. Mungkin itu sih Mas yang dari kami yang bisa mungkin sedikit membantu terkait jawaban atau pertanyaan yang uh, jenengan tanyakan seperti itu. Ya, oke, oke. Ya, makasih, Mas. Siap di. Oke, baik ke pertanyaannya selanjutnya tadi. Iya. Ini ya Mbak, apa tingkat efektivitas pengambilan data foto udara di area sekitar 5.000 hektar gitu ya. Nah, baik mungkin tadi Masnya tadi tanya 5.000 hektar tuh efektivitasnya apa sih? Menggunakan Nivo dengan menggunakan unit yang bisa sampai endurance-nya 2 jam. Nah, jadi kita Nivo Vitol V2 sendiri adalah unit Vitol yang harga range-nya masih tergolong cukup murah dibandingkan eh, unit yang memiliki lama apa long endurance sampai 2 jam misalnya. 2 jam kan biasanya itu ada unit dari produk luar negeri yaitu full dari luar negeri, mungkin dari sampai spare part juga dari luar negeri dan servisnya juga biasanya cukup lama. Nah, itu kita adalah memiliki solusi gimana sih perusahaan tersebut bisa membeli unit yang lebih murah namun tidak terlalu sempit cakupannya ya dan lebih mudah penggunaannya, bisa menggunakan Vitol seperti itu. Memang Vitol ada banyak di Indonesia, ada yang mulai mungkin ada yang mulai dari flight-nya dari 20 menit, ada yang sampai 2 jam seperti itu. Cuman kan kita juga memerlukan harga kita perusahaan tersebut memerlukan range harga seberapa dengan unit yang efektif seperti itu. Sebenarnya kalau untuk mungkin yang dengan unit yang sampai 2 jam mungkin 2 hari bisa kelar. Nah, namun dengan penggunaan unit Nivo Vitol mungkin 4 hari juga baru bisa kelar. Mungkin ada perbedaan, cuman kan masih semacam ada harga, ada rupa seperti itu Mas Loro. Lalu terkait CE 90 tadi, di kami, mohon maaf, CE 90 atau LE 90 ya? Oh, untuk L90 Mas, LE 90. Oke. Oke, LE 90 tadi kita kan tadi masih di 0, sekitar 0,3. Itu biasanya di kelas di skala 1/1000.
Kalau untuk LE 90-nya yaitu di kelas 2 seperti itu. Gimana Mas? Untuk LE 90 yang kita itu dari informasi dari geometri peta RBI, dari dan standar dari peraturan BIG-nya. Oke, mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin ada tanggapan atau ke pertanyaan selanjutnya, Mbak Listi. Ya, mungkin dari Saudara Dian Prabandoro, apakah sudah cukup, Mas, untuk jawabannya? Sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin bisa ke pertanyaan ketiga ya, Mas. Dari Muhammad Rio Rifai. Yang pertama, untuk data pengambilannya itu apakah harus menggunakan GCP atau tidak? Untuk pertanyaan kedua, perlukah GCP dalam pengambilan data seperti itu, Mas? Oke, itu langsung saya jawab jadi satu aja ya. Maka PPK harus ada atau enggak seperti itu, dan bisa enggak menggunakan tanpa GCP. Jadi ini pengambilan data menggunakan PPK itu bisa saja mendapatkan akurasi yang tinggi tanpa GCP. Namun kita akan mendapatkan data yang lebih bagus lagi ketika eh, data tersebut sudah menggunakan PPK dan ditambahi GCP. Nah, seperti itu. Nah, perbedaannya apabila kita unit kita terbang tanpa PPK, nah itu sebaran GCP-nya harus lebih banyak agar mendapatkan akurasi tinggi yang cukup tinggi. Nah, namun kalau kita menggunakan PPK, GCP-nya tidak perlu terlalu banyak atau mungkin kita bisa meminimalisir jumlah titik atau sebaran GCP-nya ketika kita menggunakan PPK, sistem PPK, karena dari hasil foto udara tersebut memang sudah terkoreksi dengan base, dan mungkin GCP yang sudah tersebar itu juga membantu untuk agar lebih akurasinya juga lebih bagus lagi seperti itu. Jadi kalau kami sendiri selama kita menggunakan survei pemetaan, kita meskipun kita menggunakan GCP, kita juga mengikuti aliran yang unit guna PPK plus sekalian menggunakan GCP, karena agar membantu datanya juga sangat lebih bagus. Hanya saja sebaran GCP-nya tidak sebanyak ketika kita menggunakan unit yang tanpa PPK seperti itu, Mas. Mungkin itu jawaban dari kami. Mungkin ada tanggapan lagi atau pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk Mas Muhammad Rio, apakah sudah cukup, Mas, untuk jawabannya? Sudah cukup. Terima kasih Mas Anton atas jawabannya. Oke, Mungkin terima untuk kasih, Mas. pertanyaan yang terakhir dari Saudara Saiful. Untuk yang pertama itu software apa yang optimal untuk pengolahan foto-foto ke DSM, dan pertanyaan kedua itu apakah software Mission Planner ketika dilakukan pengolahan data untuk drone dengan menggunakan dua aplikasi yang berbeda itu apakah tetap bisa diolah seperti itu, Mas? Oke. Untuk data DIM pertama ya. Iya. Nah, untuk data DIM biasanya kita kalau untuk pemrosesan raw datanya, kalau tidak menggunakan Pix4D itu juga bisa menggunakan Agisoft. Cuman untuk implementasi atau pembuatan DIM-nya untuk lebih bagusnya biasanya kita menggunakan Global Mapper seperti itu. Lalu yang pertanyaan kedua itu Mission Planner terkait geotagging atau gimana, Mas? Halo? Enggak, Mas. Maksudnya ini kan penerbangan, misalnya penerbangan pertama itu pakai pitol kan ya. Terus penerbangan kedua pakai drone. Kan itu Oke. berbeda ya. Berbeda dengan orto, dengan data yang berbeda, dengan aplikasi yang berbeda itu apakah ortofotonya bisa diolah di Agisoft? Oh ya, baik. Nah, jadi ini Pak, kalau dari konsep foto udara sendiri, selama data foto tersebut memiliki tampalan yang sama, itu masih bisa diproses. Misal saya penerbangan pertama di hari pertama menggunakan Nivo Vitol V2 seperti itu. Lalu hari kedua karena
unit karena hujan atau mungkin areanya terbatas, kita menggunakan Mavic 3 Enterprise ibaratnya. Nah, kita tetap bisa menggunakan data tersebut selama data UAV atau NIVO itu dan data eh, Mavic 3E-nya itu memiliki tampalan fotonya. Jadi ada objek yang sama di area yang sudah terpotret seperti itu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya tidak mempengaruhi bisa atau tidaknya. Bahkan meskipun satu unit kalau di datanya fotonya itu tidak memiliki tampalan itu meskipun terbang 2 hari atau di area yang dengan luas 500 hektar katakanlah, tapi tidak menampal fotonya. Ini kan ada overlap, side lap dan front lap itu tidak ada masih mungkin di bawah 20% ya, itu datanya tidak akan bisa diolah. Namun selama data overlap, front lap dan side lap atau katakanlah overlapnya itu masih di atas 50%, itu datanya masih bisa diolah. Entah itu mungkin di Agisoft atau di Pix4D. Nah, misal nih kayak saya menentukan unit Evo Vitol di Mission Planner. Lalu besoknya saya menggunakan Mavic 3E dari DJI Pilot. Nah, itu bisa nggak dikembang? Tetap bisa selama ada tampalan foto udaranya itu eh, overlap di atas 50% setiap dalam satu gambar. Mungkin ada di lens terakhir kemarin sama lens awal yang hari ini ditampalkan, itu bisa. Cuman mungkin mempengaruhinya di akurasinya karena beda unit dan beda ini apa namanya eh, yang satunya mungkin dikoreksi menggunakan PK, yang satunya berdiri sendiri atau di diferensial. Nah, itu nanti mempengaruhi hasil dari eh, akurasi XY-nya seperti itu, Mas. Ya, itu mungkin Mbak Listi dari saya. Mungkin ada Baik, tanggapan atau pertanyaan. baik mungkin dari Mas. Untuk itu Mas, saya mau lagi ya, untuk Ya, ke DSM dirubah ke DTM itu biasanya pakai software apa yang optimal untuk foto-foto ya? Menggunakan software Global Mapper, Mas. Dari Agisoft diolah lagi di Global Mapper bisa atau Saga GIS bisa. Itu nanti bisa lebih dihaluskan, surface-nya dihilangkan, DTM kita ambil DTM-nya juga bisa seperti itu. Jadi kita kalau dari KPI menggunakan Global Mapper. Oke, baik, untuk ada lagi Mbak Listi? makro sudah cukup jelas ya, Mas. Baik, Mas mungkin ada satu pertanyaan terakhir di kolom chat itu dari Mbak Aura. Mungkin boleh untuk kasih contoh untuk proses pengolahan data PPK menggunakan TGS Processing, Mas. Oh, kita ini ya berarti ya pengolahan data foto udara menggunakan TGS. Oke, coba bisa saya izin share screen. Apakah sudah terlihat monitor saya? Sudah, Mas. Oke, oke. Jadi kita perlu menentukan terlebih dahulu data mana yang akan diolah. Misal eh, kita katakanlah ambil contoh salah satu sampel project. Mungkin di sini saya ambil dari pengambilan data terakhir di bulan November kemarin di Kediri, di Desa Adanadan katakanlah ini. Nah, jadi kita perlu memiliki data mentahnya terlebih dahulu. Nah, kalau pemetaan foto udara menggunakan Puna, biasanya itu ada raw data foto udara atau foto yang belum ter geotag. Lalu ada data rover. Kalau kita menggunakan PPK pasti ada data rovernya, yaitu bisa berupa UPX atau tergantung dari merek. Kalau Emily Studio mungkin bukan UPX atau UPS mungkin seperti itu. Jadi beda-beda. Tapi kalau untuk TGS R1 kita biasanya menggunakan format yang UPX seperti ini. Nah, lalu selain data rover ada data log. Data log itu
kalau pernah kalau teman-teman pernah mengolah data foto udara dari Mission Planner, itu kan ada proses geotagging di Mission Planner. Nah, itu kita memerlukan data log dari pesawat ini, dari unit turnya. Jadi data GPS-nya secara yang diambil adalah dari GPS navigasi, yaitu GPS nanti diferensial, maka tidak ada akurasi, itu menggunakan bin ini dari drone-nya. Tapi kalau dari TGS R1 kita pakai yang UPX. Nah, ada foto udara, ada juga raw data. Nah, kalau kita menggunakan PPK, kita harus memiliki database-nya. Nah, kebetulan waktu itu kita base penerbangan di hari pertama, di sini kita menggunakan eh, Komnav, base-nya dari unit klien. Nah, itu kita memiliki data GPS geodetiknya berupa UPS, seperti itu. Nah, di UPS ini sebelum kita masukkan ke untuk pengolahan PPK, kita harus mengkoreksi terlebih dahulu dengan kos terdekat. Kebetulan kita kemarin pengambilan data di Kediri, kos terdekatnya yaitu di Manjuk, jadi atau di Tulungagung. Itu dikoreksi terlebih dahulu datanya, nanti akan muncul koordinat yang sudah terkoreksi. Nah, di sini ada errornya sekian untuk base-nya. Nah, ini data ini untuk sebagai acuan database GPS base untuk koreksi data BPK. Nah, jadi kita sudah memiliki bahan, yaitu ada foto udara, ada data rover BPK-nya, ada juga data base-nya, data GPS base-nya di sini. Nah, tinggal kita masukkan, kita buka dulu di sini TGS processing-nya. Nah, apakah terlihat atau enggak saya besarkan gini? Lihat nggak? Kebesaran nggak? Sudah terlihat, Mas. Oke, terlihat ya di sini ya. Nah, di sini kita di sini ada beberapa proses. Ada untuk geotagging image saja, ada yang BPK plus geotagging. Ini menggunakan mission log dari pesawat. Ini yang kita karena kita pakai BPK, metode BPK kita pilih yang model BPK. Nah, unitnya karena kita dual frekuensi, pilih di sini dual frekuensi. Nah, kita inputkan dulu data GPS rovernya. Tadi kan UPX itu berupa raw data. Kita masukkan, jadi kita ambil data di Project Oktober Kediri. Nah, katakanlah kita memiliki data rover. Rover itu yang data di pesawatnya, yang TGS R1-nya, model TGS R1 ini kita gunakan. Lalu kita GNSS base-nya, yang sebagai base itu datanya juga kita ambil untuk koreksi datanya. Di sini kita pakai yang base. Nah, kalau kita tidak memiliki koordinat base-nya yang sudah dikoreksi, kita bisa menggunakan average single atau di rata-rata. Cuman untuk akurasi yang lebih bagus lagi, di sini kita memerlukan memasukkan data koordinat berdiri base yang sudah terkoreksi. Nah, base GPS geodetiknya itu ketika di record sudah terkoreksi dengan course PIG yang terdekat di mana untuk akurasi data yang lebih bagus. Nah, di sini kebetulan kita sudah punya datanya D1, D2. Nah, di sini sudah ada koordinatnya. Tadi, ya koordinat ini dapat dari mana? Koordinatnya itu ketika diolah eh, data kita, data GPS base-nya diolah dengan course yang terdekat, nanti akan muncul koordinatnya. Nah, seperti ini dan errornya sekian. Nah, ini perlu kita konversi untuk menjadi degree minutes. Nah, ketika dikonversi hasilnya ini. Kita masukkan dulu koordinatnya, latitude-nya. Latitude-nya ini tinggal yang sudah berdasarkan hasil koreksi. Longitude juga. Nah, di sini juga ketinggiannya berapa kita sesuaikan. Di sini ada 129,2544 meter. Kita juga perlu dimasukkan. Nah, setelah itu tinggi antena, tinggi GPS geodetik kita setelah waktu perekaman itu berapa
sentimeter atau berapa meter. Kalau dari kami pengamatannya sekitar 1,806. Jadi kita masukkan di sini 1,806. Ini satuannya meter ya. Nah, lalu untuk offset kamera. Nah, ini posisi kamera, posisi antena GPS R1 dengan kamera itu bedanya berapa, offsetnya itu berapa meter atau berapa sentimeter. Kalau kita kan kemarin kamera di bawah, GPS-nya di atas itu eh, jarak antena dengan kameranya sekitar 10 cm. Jadi di sini Z-nya kita 0,1 cm. Nah, untuk kamera sendiri kita XY-nya itu kita nol saja karena GPS-nya berada di atas di bawah antena GPS rovernya ada di atas kamera pas seperti itu. Nah, kita tinggal pilih. Kalau di Indonesia kita bisa memilih semua. Mungkin kalau di negara lain mungkin ada yang kalau di Amerika mungkin GPS aja atau GPS dan GLONASS itu tergantung. Jadi kita juga bisa memilih settingannya di mana menggunakan koreksi GNSS satelitnya apa aja seperti itu. Nah, di sini ada input directory foto. Kita masukkan folder fotonya, folder foto udara yang belum tergeotek. Di sini tadi folder foto udara yang belum tergeotek ada di Adana dan ini. Nah, ini belum tergeotek. Biasanya ciri-cirinya kita klik kanan, properties, details. Di sini tidak ada keterangan koordinat harusnya seperti itu. Nah, kita masukkan dulu raw data foto udara, select. Nah, lalu kita buat output directory atau nanti hasilnya mau ditaruh di mana. Misal kita di F1 D1 hasil koreksi PPK karena ini kita masukkan ke sini, kita select folder aja. Nah, ketika data yang diperlukan seperti data rover, database dan foto sudah dimasukkan, kita execute, kita klik aja. Nah, di sini akan melakukan proses untuk geotagging atau untuk proses foto tersebut akan dimasukkan data koordinat yang sudah di koordinatnya sudah dikoreksi dengan data PPK seperti itu. Nah, ini bahan yang utama adalah data rover, raw datanya, terus raw database, dan foto udara. Tiga, tiga data tersebut. Cuman pastikan untuk data yang lebih bagus, kita memasukkan koordinat base-nya. Maksudnya yaitu kita memasukkan data tersebut yang koordinatnya ketika kita mendirikan base itu koordinatnya berapa sih? Nah, itu kan kalau average mungkin bisa di rata-rata, tapi lebih bagus yang sudah dikoreksi oleh Inarcourse atau kita olah di software lain berdasarkan dari course terdekat dikoreksi. Jadi course mengoreksi data GPS geodetik hasilnya nanti GPS geodetik untuk mengoreksi data rover PPK seperti itu. Nah, di sini sudah mulai proses. Nah, biasanya karena kita tadi bikin foldernya di hasil koreksi PPK, di sini akan muncul. Nah, ini akan muncul folder geotag. Nah, ini proses di sini sedang proses, ini adalah proses untuk eh, memasukkan data GPS-nya di foto tersebut. Kan lupa ini ada underscore geotag seperti itu. Nah, di sini biasanya fotonya memiliki informasi berupa koordinat. Nah, di sini ketika kita klik fotonya, klik kanan, properties, details. Nah, di details ini kita akan kalau memiliki foto udara, biasanya di sini setelah diproses akan muncul ini informasi latitude, longitude, dan altitude. Latitude foto tersebut. Nah, ini kan fotonya ini altitude-nya sekian, longitude-nya sekian, dan ketinggiannya 327 seperti itu.
Nah, sambil menunggu kayak gini tampilannya kurang lebih. Kalau foto yang belum tergeotek itu biasanya berupa seperti ini. Ini sudah tergeotek semua. Nah, nah perbedaannya ketika data sebelum apa eh, dikoreksi dengan PPK dan sesudah menggunakan PPK itu di sini nanti di details misalnya ini foto klik kanan details properties details. Nah di sini fotonya belum ada informasi GPS koreksi informasi GPS-nya latitude longitude-nya berapa. Tapi ketika sudah diproses nanti akan muncul klik kanan properties details. Nah di sini muncul ini ketika sudah diproses di sini. Nah, selanjutnya apa? Nanti akan masuk ke Agiso hasilnya. Nah, nanti akan kelihatan di sini perbedaannya yang sudah diolah sama yang belum. Misal ini kita katakanlah sudah selesai eh, prosesnya karena proses geotek biasanya memang agak lama. Nah, di sini coba kita add folder akan muncul perbedaannya yaitu di sini. Ini kita ambil contoh yang sudah diambil datanya. Nah, Nah, nanti hasilnya biasanya seperti ini. Datanya memiliki akurasi sekian. Nah, ketika diproses nanti akan muncul errornya berapa meter seperti itu. Seperti yang saya tampilkan eh, kita tampilkan di materi tadi di bahan presentasinya, yaitu akurasinya berapa, errornya berapa seperti itu. Udah. Nah, mungkin itu ada pertanyaan lagi. Ini kebetulan sudah jam 12. Untuk pengolahannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ketika tadi ada yang tanya proses pengolahannya gimana sih ya, prosesnya seperti ini, nanti outputnya apa ya. Ini yang paling penting adalah akurasinya berapa. Kalau ini yang 10 meter itu default, yaitu pengambilan kalau ini kan pengambilan data yang masih cek trigger. Tapi kalau untuk yang sudah di pengambilan datanya di sini muncul koreksinya berapa, akurasinya 0,0128. Kalau pada umumnya biasanya di sini akan yang tanpa PPK di sini akurasinya akan 10 meter semua, biasanya seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Disti. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Anton atas jawaban dan juga penyampaian materinya. Mungkin bagi peserta webinar yang masih tertarik dan juga ingin tahu tentang produk-produk kami, bisa mengisi untuk formulir kepuasan peserta. Nanti bisa memilih untuk demo produk, karena untuk demo produk dari kami, penjelasan untuk produknya itu nanti akan gratis. Dan juga apabila tertarik untuk membeli produk-produk dari PT Teknologis, nanti akan ada voucher potongan up to 5 juta khusus untuk kesempatan webinar pada hari ini. Selanjutnya untuk peserta dimohon untuk mengisi link presensi dan juga link formulir kepuasan peserta, karena nanti juga untuk
pengambilan untuk sertifikat dan juga akan ada bagi peserta yang beruntung akan ada hadiah menarik yang nantinya kami akan hubungi. Mungkin sekian materi dan juga penjelasan dari Mas Anton. Mungkin saya dapat menyampaikan kesimpulan sedikit dari webinar hari ini, di mana untuk kesimpulannya ini Unanivo Vitol V2 ini menjanjikan kemampuan yang lebih baik dalam survei udara sambil memanfaatkan teknologi modul PPK TGS R1. Dengan menggunakan kombinasi antara Nivo Vitol V2 dengan modul PPK TGS R1 ini, diharapkan dapat meningkatkan akurasi data yang dikumpulkan dalam survei udara. Selanjutnya mungkin akan memasuki acara terakhir, yaitu mungkin sebelumnya mari terlebih dahulu kita foto bersama. Bagi peserta webinar diharapkan untuk on cam terlebih dahulu. Baik, mungkin on cam terlebih dahulu. Saya akan menghitung untuk pengambilan gambarnya. Baik, apakah sudah? Baik, mungkin saya mulai hitung. Baik, 1, 2, 3. Baik, mungkin satu kali lagi. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Baik, yang terakhir 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah acara hari ini berlangsung dengan baik dan lancar. Semoga acara hari ini berguna untuk kita semua. Mungkin sekian dari saya selaku moderator undur diri. Saya juga mengucapkan mohon maaf apabila selama kegiatan webinar berlangsung terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Saya tutup acara hari ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih.